Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Regita Cahyani dengan nomor NIM 112110291. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS kelayakan bisnis, yaitu kunjungan ke UMKM. UMKM yang saya kunjungi adalah warung bakso. Bakso merupakan makanan khas Indonesia yang sangat populer. Bakso terbuat dari gilingan daging, biasanya daging sapi, yang kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka dan bumbu-bumbu, lalu dibentuk menjadi bulat-bulat dan kemudian direbus. Bakso biasanya disajikan menggunakan kuah kaldu yang hangat dan dicampur dengan mie ataupun sayur-sayuran. Dalam penyajian bakso tidak hanya menggunakan kuah kaldu, tetapi ada penyajian lain seperti bakso goreng, bakso bakar, atau bakso dengan berbagai jenis saus. Peluang usaha bakso. Usaha bakso merupakan potensi yang sangat tinggi di Indonesia karena masyarakat Indonesia banyak yang menggemari makan bakso. Berikut alasan kenapa usaha bakso merupakan potensi yang besar untuk dijadikan usaha. Yang pertama, permintaannya yang tinggi. Bakso merupakan makanan yang sangat digemari dari berbagai kalangan usia, baik dari anak-anak maupun dewasa, dari kalangan ekonomi bawah sampai kalangan ekonomi atas, sehingga usaha bakso ini memiliki potensi yang tinggi di pasaran. Yang kedua, memiliki modal awal yang sangat rendah. Usaha bakso merupakan usaha yang memiliki modal awal yang lebih rendah dibandingkan usaha makanan lainnya. Pengusaha bisa menggunakan gerobak sederhana atau warung kecil untuk memulai usaha bakso tersebut. Yang ketiga, variasi menu. Usaha bakso sangat mudah untuk berinovasi dalam memberi variasi menu pada bakso, seperti bakso bakar, bakso isi, bakso tahu, bakso pedas, bakso kuah, bakso goreng, dan banyak varian lainnya yang mudah dikembangkan oleh pengusaha untuk menarik minat pelanggan. Yang keempat, fleksibilitas lokasi. Pengusaha bakso dapat mendagangkan baksonya di pinggir jalan, di warung, di ruko, bahkan penjualan melalui online. Hal ini sangat memudahkan pengusaha untuk memulai bisnisnya, terutama bisnis bakso. Yang kelima, peluang ekspansi. Jika bisnis bakso tersebut berjalan dengan lancar, maka pengusaha dapat membuka cabang baru di tempat lain atau mengeluarkan inovasi bakso dalam bentuk kemasan untuk dijual secara online. Kemudian ada tantangan dalam usaha bakso. Meskipun memiliki banyak peluang, usaha bakso juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama adalah persaingan. Maka dari itu, para pengusaha bakso harus memiliki inovasi-inovasi untuk variasi menu yang unik, sehingga pelanggan akan tertarik untuk mencoba menu baru tersebut. Selain bakso kuah, bakso goreng, ataupun bakso bakar, pengusaha lain harus mengutik otak bagaimana mereka dapat menarik pelanggan dengan menggunakan inovasi-inovasi menu yang unik-unik. Yang kedua, kualitas dari bahan baku. Kualitas bakso sangat bergantung pada bahan baku yang digunakan, yaitu bahan baku daging terutama. Memastikan pasokan bahan baku ini harus selalu fresh
dan berkualitas tinggi. Hal ini merupakan kunci dari kepuasan dari pelanggan. Apakah bakso tersebut enak atau tidak? Yang ketiga, manajemen keuangan. Nah, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk memastikan usaha ini tetap berjalan dengan lancar dan menguntungkan, sehingga pengusaha itu mendapatkan rincian keuntungan atau kerugian yang jelas, sehingga mereka dapat cepat menangani permasalahan tersebut untuk menjadi perbaikan di kedepannya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar kesehatan. Setiap usaha makanan harus memiliki standar kesehatan dan kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk keamanan makanan yang dijual mereka, sehingga para konsumen tidak ragu untuk membeli makanan tersebut. Cukup sekian saya menjelaskan mengenai usaha bakso. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis bakso dari segi SDM, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologinya, dan aspek manajemen resikonya secara detail. Yang pertama ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Nah, dari aspek SDM ini terdapat 2 poin, yaitu rekrutmen dan pelatihan. Yang pertama adalah rekrutmen dan pelatihan, yaitu rekrutmen memilih karyawan sesuai dari latar belakangnya, yaitu keterampilan dan pengalamannya yang sesuai, seperti juru masak atau kasir atau pelayan. Nah, proses rekrutmen ini dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan, referensi, atau platform online. Dan kemudian ada pelatihan. Nah, memberikan pelatihan kepada karyawan baru mengenai cara membuat bakso yang benar dan standar kebersihannya, pelayanan pelanggan, dan penggunaan peralatan-peralatan yang sudah disediakan. Pelatihan berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih baik. Kemudian ada manajemen kinerja. Nah, dari manajemen kinerja ini terdiri atas penilaian kinerja karyawan, insentif, dan penghargaan yang akan didapatkan oleh karyawan. Yang pertama, penilaian kinerja. Nah, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan karyawan memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak. Nah, ini dapat dilakukan melalui umpan balik dari pelanggan dan pengamatan langsung dari sang pemilik atau atasannya. Jadi, karyawan dinilai oleh pelanggan melalui survei atau kuesioner yang biasanya diberikan menggunakan secari kertas kecil, lalu diberikan pertanyaan kepuasan mereka atau melalui ulasan di online, rating dari tempat makan tersebut atau pelayanan tersebut, dan evaluasi secara langsung oleh atasan atau owner usaha bakso tersebut. Lalu ada insentif dan penghargaan. Nah, insentif dan penghargaan ini diberikan kepada karyawan yang berprestasi untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan untuk menjadi lebih baik dan lebih optimal dalam bekerja. Lalu ada kesejahteraan karyawan yang terdiri dari kesehatan dan keselamatan kerja dan kompensasi.
Nah, untuk kesehatan dan keselamatan kerja, pengusaha itu harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya, lalu memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya. Kemudian ada kompensasi. Pemilik usaha menawarkan gaji yang kompetitif dan tunjangan lainnya untuk menarik dan mempertahankan karyawannya yang berkualitas. Kedua, ada aspek produksi yang terdiri dari proses produksi, standar kualitas, dan inovasi produknya. Nah, aspek produksi ini terdiri atas proses produksi yang memiliki 2 poin, yaitu pengadaan bahan baku dan produksi bakso. Nah, untuk pengadaan bahan baku ini, pemilik usaha harus memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti daging, tepung, dan bumbu-bumbunya untuk menghasilkan bakso yang enak dan berkualitas. Kemudian pemilik usaha ini harus membangun hubungan baik dengan pemilik pemasok untuk mendapatkan harga yang kompetitif dengan kualitas yang bagus dan baik. Selanjutnya ada produksi bakso. Nah, pemilik usaha bakso harus menggunakan resep yang konsisten untuk menghasilkan bakso yang enak dan berkualitas, sehingga para pelanggan tidak kecewa untuk datang berkali-kali ke tempat bakso tersebut. Dan proses ini meliputi dari penggilingan daging, pencampuran bahan, lalu pembentukan dan pemasakannya yang harus tetap konsisten agar menghasilkan bakso yang enak dan berkualitas. Kemudian ada standar kualitas. Nah, standar kualitas ini terdiri dari kontrol kualitas dan kebersihannya. Nah, yang pertama ada kontrol kualitas, di mana pengusaha bakso ini harus melakukan pemeriksaan kualitas pada setiap tahap produksi untuk memastikan produk akhirnya ini memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jadi pemilik usaha ini harus tetap kontrol ke lapangan untuk memastikan apakah proses produksinya ini sesuai dengan prosedur atau tidak, agar menjadi produk yang baik dan berkualitas tinggi. Kemudian ada kebersihan. Nah, pemilik usaha atau karyawannya harus menjaga kebersihan area produksi dan peralatan yang digunakan untuk mencegah terkontaminasinya bahan-bahan pembuatan bakso terhadap bakteri, sehingga bahan-bahan tersebut mudah basi ataupun rusak, dan menjaga kesehatan para konsumennya, sehingga karyawan atau pemilik usahanya ini harus tetap menjaga selain kebersihan di dapur, kebersihan area makan juga harus tetap dijaga. Kemudian ada inovasi produk yang terdiri dari variasi menu dan uji coba rasa. Nah, di sini untuk variasi menu, pemilik usaha bakso terutama harus mengembangkan variasi produknya seperti bakso kuah, bakso goreng, bakso bakar dengan isian, atau bakso dari bakso pelangi yang warnanya ini dari bahan-bahan alami. Nah, seperti itu untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan datang karena mereka penasaran ada variasi bakso yang unik, sehingga mereka datang dan mencicipi bakso tersebut. Selanjutnya ada uji coba rasa. Nah, pemilik usaha bakso harus melakukan uji coba rasa kepada pelanggan-pelanggan mereka untuk mendapatkan umpan balik
terhadap variasi menu baru yang akan mereka launching. Mereka harus menyediakan tester untuk setiap pelanggannya, apakah menu baru tersebut layak untuk dijual, atau apakah pelanggan tersebut itu menyukai untuk variasi baru menu baru bakso tersebut atau tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis bakso. Nah, berikut beberapa rincian dari aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari modal awal, biaya operasional, lalu ada pendapatan, pencatatan transaksi, analisis keuangan, arus kas, perencanaan dan penganggaran, manajemen resikonya, dan kepatuhan pajak, evaluasi dan penyesuaiannya. Nah, yang pertama modal awal. Nah, modal awal ini terdiri dari investasi awal dan biaya sewa tempat. Nah, untuk investasi awal, modal yang diperlukan untuk memulai bisnis bakso termasuk biaya untuk peralatan seperti kompor, panci, alat penggiling daging, dan lain-lain. Lalu bahan baku, daging, tepung, dan lain-lain, dan tempat usahanya. Nah, hal tersebut termasuk ke investasi awal untuk membuka usaha bakso. Kemudian ada biaya sewa. Jika belum memiliki tempat sendiri, maka harus memikirkan atau mempertimbangkan biaya sewa tempat untuk melakukan usaha bakso. Lalu di aspek keuangan terdapat biaya operasional yang terdiri dari bahan baku, gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya pemasarannya. Nah, untuk biaya bahan baku, pengeluarannya untuk membeli bahan baku seperti daging, tepung, bumbu, dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Nah, penting untuk melakukan perhitungan yang cermat agar tidak terjadi pemborosan dan selisih jauh antara keuntungan dan pengeluaran. Kemudian ada gaji karyawan. Jika memiliki karyawan, gaji dan tunjangannya mereka harus diperhitungkan dalam biaya operasional ini. Lalu ada biaya utilitas. Nah, biaya utilitas itu seperti biaya listrik, air, dan gas yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada biaya pemasaran. Pemilik usaha harus mengeluarkan biaya pemasaran untuk mempromosikan produknya. Nah, untuk promosi seperti iklan dan pembuatan spanduk, lalu promosi melalui media sosial, atau terlebih pengusaha membayar influencer untuk mempromosikan produk yang dimilikinya, sehingga hal tersebut masuk pada perhitungan pembiayaan aspek keuangan usaha bakso. Selanjutnya di aspek keuangan terdapat pendapatan. Nah, pendapatan ini memiliki 2 poin, yaitu penjualan dan diversifikasi produk. Nah, untuk penjualan, pendapatan yang diperoleh dari penjualan bakso ini bisa dihitung berdasarkan harga per porsi yang dikalikan dengan jumlah porsi yang dijual. Kemudian ada diversifikasi produk, yaitu sang pemilik usaha menawarkan variasi produk seperti bakso kuah, bakso goreng, atau menu tambahan dapat meningkatkan pendapatan mereka, seperti air mineral, menu makanan pendamping. Lalu
di aspek keuangan terdapat pencatatan transaksi yang terdiri dari pembukuan dan laporan keuangan. Untuk pembukuan ini penting untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Hal ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan software akuntansi. Nah, kemudian ada laporan keuangannya. Sang pemilik usaha harus menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk memantau kesehatan keuangan usahanya. Kemudian di aspek keuangan ini ada analisis keuangan di mana rasio keuangan dan break even point-nya itu dilihat. Nah, untuk rasio keuangan, menghitung rasio keuangan itu kayak seperti rasio profitabilitas atau laba bersih terhadap pendapatan, dan rasio likuiditas atau aset lancar terhadap kewajiban lancar, dan rasio efisiensi untuk pengeluaran kinerja usaha. Nah, lalu ada break even point atau BEP, yaitu menghitung titik impasnya untuk mengetahui berapa banyak bakso yang harus dijual agar tidak mengalami kerugian. Lalu di aspek keuangan terdapat arus kas yang terdiri dari pengelolaan arus kas dan proyeksi arus kas. Nah, untuk pengelolaan arus kas ini digunakan untuk memastikan apakah arus kas ini positif, yaitu pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan operasional usaha. Lalu ada proyeksi arus kas, di mana membuat proyeksi arus kas ini untuk beberapa bulan ke depan agar dapat merencanakan kebutuhan modal dan pengeluarannya. Lalu di aspek keuangan terdapat juga perencanaan dan penganggaran. Nah, untuk anggaran, menyusun anggaran tahunan atau bulanan untuk memprediksi pengeluaran dan pendapatan. Hal ini membantu dalam pengendalian biaya dan perencanaan keuangannya. Lalu ada perencanaan investasi. Jika si pemilik usaha ini ingin mengembangkan usahanya, perlu merencanakan investasi untuk pembelian peralatan baru atau perluasan tempat baru atau pengembangan produk yang akan dikeluarkan. Lalu di aspek keuangan ini terdapat kepatuhan pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak usaha, di mana pemilik usaha ini harus memahami kewajiban pajak yang harus dibayarkan seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPN, serta memastikan semua kewajiban pajak ini dipenuhi tepat waktu. Lalu yang keempat ada aspek teknologi. Nah, aspek teknologi ini terdiri dari penggunaan teknologi dalam produksi, pemasaran digital, dan sistem pembayarannya. Nah, dalam aspek teknologi terdapat penggunaan teknologi dalam produksi yang terdiri dari peralatan modern dan sistem manajemen produksi. Untuk peralatannya modern, pemilik usaha bakso ini menggunakan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi produksi. Nah, contohnya ini seperti mesin giling daging dan alat pemotongnya. Alat penggiling dagingnya ini menggunakan mesin yang bisa dibilang canggih karena dapat menggiling daging dalam muatan yang banyak dan besar. Lalu ada sistem manajemen produksi, di mana pemilik usaha ini mengimplementasikan sistem manajemen produksi untuk memantau proses dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Nah, selanjutnya terdapat pemasaran digital yang terdiri dari media sosial dan website e-commerce. Nah, pemilik usaha bakso ini memiliki media sosial untuk memanfaatkan platform tersebut agar
produk-produk mereka dapat dipromosikan dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, akun dan pemilik usaha bakso ini memiliki akun Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu website dan e-commerce yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang produk dan memungkinkan pemesanan online. Nah, pemilik usaha bakso ini memiliki website yang aktif untuk melakukan pemesanan di luar daerah. Kemudian sistem pembayaran digital. Nah, si pemilik usaha bakso ini tidak hanya menerima uang cash, tetapi pembayaran dapat dilakukan menggunakan dompet digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain, atau menggunakan QRIS, sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Yang kelima, ada aspek manajemen resikonya. Nah, untuk manajemen resikonya terdiri dari resiko operasional, resiko keuangan, resiko pasar, resiko hukum dan regulasi, dan banyak lainnya. Nah, di sini terdapat resiko operasional yang terdiri dari kualitas bahan baku, kecelakaan kerja, dan gangguan produksi. Untuk kualitas bahan baku, resiko terkait ini pasokan bahan baku yang tidak berkualitas dan tidak konsisten ini dapat mempengaruhi rasa dan kualitas bakso yang dijual. Kemudian ada kecelakaan kerja, di mana resiko kecelakaan yang dapat terjadi di dapur seperti luka bakar atau luka atas keteledoran menggunakan peralatan tajam atau kebakaran. Lalu ada gangguan produksi, di mana resiko ini muncul akibat kerusakan peralatan. Nah, contohnya alat mesin giling daging yang rusak yang digunakan selama proses produksi. Kemudian terdapat resiko keuangan, yaitu terdiri dari fluktuasi harga bahan dan arus kas. Fluktuasi harga bahan baku itu perubahan harga yang tidak terduga dapat mempengaruhi juga biaya produksi dan profitabilitasnya. Lalu ada arus kas, di mana resikonya arus kas ini tidak stabil dan dapat mengganggu operasional sehari-hari. Lalu ada resiko pasar, di mana persaingan muncul dengan inovasi baru dari pesaing yang sudah ada, dapat mempengaruhi dampak yang besar bagi usaha bakso ini. Maka dari itu, si pemilik usaha harus pintar-pintar membuat inovasi baru atau variasi baru terhadap menu mereka agar tidak kalah saing. Lalu ada perubahan selera konsumen, di mana perubahan preferensi dan selera konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk bakso. Lalu ada resiko hukum dan regulasinya, yang terdiri dari kepatuhan terhadap standar kesehatan dan perizinan. Untuk kepatuhan terhadap standar kesehatan, resiko terkait ini dengan pelanggaran regulasi kesehatan dan keselamatan makanan yang dapat mengakibatkan denda atau penutupan usaha jika tidak dipatuhi oleh pemilik usaha. Lalu ada perizinan, di mana resiko terkait ini perizinan usaha yang dapat mengganggu operasional. Maka pemilik usaha harus memiliki perizinan buka lapak terlebih dahulu agar usaha yang dilaksanakan itu tetap berjalan lancar, tidak ada kendala dari perizinan. Selanjutnya ada analisis resiko. Nah, setelah mengidentifikasi resiko, langkah selanjutnya menganalisis dampak dan kemungkinan terjadi resikonya, yang terdiri dari penilaian dampak, yaitu menilai seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh setiap resiko
terhadap operasional dan keuangan usaha. Lalu ada probabilitas, di mana menentukan kemungkinan terjadinya setiap resiko, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya strategi mitigasi resiko. Setelah menganalisis resiko, langkah selanjutnya itu merencanakan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan resiko tersebut. Nah, hal ini terdiri dari pengendalian kualitas, pelatihan karyawan, asuransi, diversifikasi produk. Nah, untuk pengendalian kualitas, pemilik usaha harus memiliki pemasok terpercaya guna untuk memastikan kualitas produk bahan baku yang baik. Jadi pemilik usaha ini harus bekerja sama dengan pemasok yang memiliki reputasi yang baik, karena kualitas bahan baku mereka pasti terjamin baik dan bagus. Lalu pemilik usaha bakso harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Nah, untuk mengembangkan SOP ini untuk proses produksi dan penyajiannya digunakan untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk. Lalu ada pelatihan karyawan yang terdiri dari keselamatan kerja dan pelatihan kualitas. Untuk keselamatan kerja ini, pemilik usaha harus memberikan pelatihan tentang keselamatan kerja dan penggunaan peralatan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Lalu untuk pelatihan kualitas, pemilik usaha ini harus melatih karyawannya tentang pentingnya menjaga kualitas produk dan kebersihan tempat kerja atau tempat makan para pelanggannya. Lalu terdapat asuransi. Nah, asuransi ini terdiri dari asuransi usaha dan asuransi kesehatan karyawan. Nah, untuk asuransi usaha ini, pemilik usaha mengambil asuransi untuk melindungi aset usaha mereka dari resiko kebakaran, pencurian, dan kerugian lainnya. Lalu ada asuransi kesehatan karyawan, di mana pemilik usaha ini memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan untuk melindungi mereka dari resiko kesehatan. Lalu ada diversifikasi produk. Nah, untuk diversifikasi produk terdiri dari variasi menu dan pemasarannya yang beragam, di mana variasi menu ini menawarkan variasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan menarik lebih banyak lagi pelanggan untuk berdatangan. Selanjutnya ada pemasaran yang beragam. Pemilik usaha ini menggunakan saluran pemasaran untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan untuk datang ke warung baksonya dan mengurangi resiko penurunan dari penjualan mereka. Lalu pemilik usaha bakso ini harus melakukan monitoring dan evaluasi. Manajemen resikonya ini terdiri dari audit internal, umpan balik pelanggan, dan analisis kinerja keuangannya. Nah, untuk audit internal, pemilik usaha ini melakukan audit secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap SOP atau standar kualitas produk yang mereka keluarkan. Lalu ada umpan balik pelanggan, di mana mengumpulkan umpan balik dari pelanggan yang datang untuk mengetahui area mana saja yang perlu diperbaiki, baik tempatnya atau cita rasa dari bakso tersebut, atau pelayanan dari karyawan atau pelayannya. Lalu analisis kinerja keuangan, di mana pemilik usaha ini dapat memantau laporan keuangan untuk mengidentifikasi tren dan potensi masalah keuangan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai
eh, kunjungan saya ke UMKM warung bakso. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.